Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah urusan antara pria dan wanita, sesuatu yang alami seperti hujan di musim kemarau Jakarta yang tak kunjung datang. Sampai hari itu tiba, ketika sebuah kecelakaan aneh membuat tubuhku menyusut, berubah menjadi seekor rubah kecil berbulu merah, dan aku terbangun di pelukan seorang pria tampan yang tak kukenal. Saat itu aku sadar, aku telah terjebak dalam dunia Noel romansa Indonesia yang pernah kubaca, di mana aku seharusnya menjadi hewan peliharaan biasa, tapi hatiku mulai berdenyut untuk tuannya, seorang pemuda kaya dari keluarga Batak yang dingin. Aku, yang dulunya bernama Adi, seorang pemuda biasa dari pinggiran Surabaya, kini terperangkap dalam tubuh rubah ini. Dalam Noel itu, cerita seharusnya berpusat pada tuanku yang bernama Raka, seorang pengusaha sukses di Jakarta, dan wanita utamanya, seorang gadis cantik bernama Laras dari keluarga Jawa yang kaya raya. Mereka seharusnya bertemu, jatuh cinta, melewati konflik keluarga, dan berakhir bahagia. Tapi sekarang, aku di sini, sebagai rubah peliharanya yang dia temukan di tepi jalan hujan deras. Mengapa aku? Mengapa dunia ini memilihku untuk mengacaukan segalanya? Dalam hati aku bergumul. Adi, apa yang kau lakukan? Kau bukan gay, kau suka perempuan, gumamku dalam pikiran, sementara tubuh rubahku meringkuk di pangkuan Raka. Dia mengelus buluku dengan lembut, mata coklatnya yang dalam seolah menembus jiwaku. Kau lucu sekali, kecil, katanya dengan suara bariton yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku tak bisa bicara, hanya bisa menggonggong pelan, tapi di dalam, aku berteriak. Bagaimana bisa sentuhannya begitu hangat, begitu membuatku ingin tetap di sini selamanya. Hari-hari pertama begitu membingungkan. Raka membawaku ke apartemen mewahnya di kawasan elit Sudirman, Jakarta. Dia memberiku naman kecil, seolah aku benar-benar hewan peliharaan. Setiap pagi dia memberi makan, bermain, dan berbicara padaku tentang hari-harinya. Hari ini meeting dengan investor dari Bali, kecil. Mereka ingin ekspansi ke pariwisata, ceritanya sambil menyisir buluku. Aku mendengarkan, hati teriris. Dalam Noel, saat ini seharusnya dia bertemu Laras di sebuah pesta bisnis. Tapi karena aku, dia lebih sering di rumah, merawatku yang sakit setelah kecelakaan itu. Dalam diriku semakin dalam. Kau harus kembali ke dunia asli, Adi. Jangan ikut campur, pikirku. Tapi setiap kali Raka tersenyum, sesuatu di dadaku meleleh. Dia bukan seperti dalam Noel, dingin dan ambisius. Di sini, dia kesepian, ditinggal keluarga setelah ayahnya meninggal. Kau satu-satunya yang tak menuntut apa-apa dariku, katanya suatu malam, memelukku erat. Aku ingin menjawab, ingin bilang bahwa aku mengerti, bahwa aku juga pernah merasa sendirian di Surabaya, bekerja sebagai buruh pabrik tanpa mimpi besar. Lalu, Laras muncul. Seperti dalam cerita, dia datang sebagai mitra bisnis. Mereka bertemu di kai mewah, dan Raka membawaku serta. Laras cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum manis khas perempuan Jawa. Wah, rubahmu lucu sekali, Mas Raka, katanya, mencoba mengelusku. Tapi aku menggeram pelan, cemburu yang tak ku mengerti. Mengapa? Ini seharusnya takdir mereka. Tapi di hati aku berdoa agar pertemuan ini gagal. Malam itu, kembali ke apartemen, Raka tertawa. Kecil, kau cemburu ya tadi, tanyanya sambil menggendongku. Aku diam, tapi pikiranku bergejolak. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Aku tak boleh merusak cerita ini. Tapi, bagaimana jika cinta ini nyata? Rasa bersalah menyelimuti, seperti kabut pagi di pegunungan Bogor. Aku tahu, jika aku tetap di sini, aku akan mendorong Laras keluar, mengubah alur Noel. Tapi hati ini, oh hati ini mulai memberontak. Hari berganti dan aku mulai merasakan perubahan. Tubuh rubahku kadang bergetar, seolah ingin kembali ke bentuk manusia. Dalam mimpi aku melihat diriku sebagai Adi lagi, berdiri di depan Raka, mengakui perasaanku.
Aku mencintaimu, bisikku dalam mimpi itu. Bangun, aku meringkuk lebih erat padanya. Konflik innerku semakin hebat, tetap sebagai hewan peliharaan, atau berjuang kembali dan menghadapi kenyataan. Suatu sore, Raka membawaku ke taman kota. Anak-anak bermain, angin sepoi dari Teluk Jakarta. Dia duduk di bangku memandang jauh. Kecil, aku merasa aneh akhir-akhir ini. Sejak kau ada, hidupku lebih tenang, katanya. Aku ingin menangis. Aku juga, Raka. Aku juga merasa begitu, pikirku. Tapi rahasia ini menyiksa. Bagaimana jika dia tahu aku manusia? Bagaimana jika ini semua hanyalah ilusi? Laras menelepon. Mereka janji bertemu lagi. Hatiku panas. Jangan, Raka. Jangan pergi, gumamku dalam hati. Tapi dia pergi, meninggalkanku sendirian. Saat itu aku memutuskan aku harus bertindak. Mungkin dengan menjadi hewan peliharaan yang merepotkan, aku bisa mendorongnya menjauh dari Laras. Tapi deep down, aku tahu ini bukan tentang cerita Noel lagi. Ini tentang hatiku yang mulai jatuh. Keputusanku untuk ikut campur semakin kuat meski hati ini terbelah. Setiap kali Raka berbicara tentang Laras, sesuatu di dadaku seperti ditusuk jarum. Dia orang baik, kecil. Mungkin aku bisa coba kenal lebih dekat, katanya suatu pagi sambil memberiku makan. Aku menggigit tangannya pelan, bukan karena marah, tapi karena cemburu yang membara. Aduh, kenapa kau begini? Tanyanya tertawa. Tapi di dalam, aku berteriak, karena aku tak ingin kau dengan dia. Karena aku yang mencintaimu. Malam itu, mereka kencan pertama. Raka membawaku ke restoran mewah di Tamrin, tempat masakan Padang yang leet. Laras datang dengan gaun merah, cantik seperti bintang sinetron. Mereka bicara tentang bisnis, keluarga, dan masa depan. Aku duduk di pangkuannya, tapi hati gelisah. Saat Laras mencoba memegang tangan Raka, aku melompat ke meja, menumpahkan minuman. Kecil. Apa-apaan ini? Bentak Raka marah. Laras tertawa gugup. Pertemuan gagal dan kami pulang lebih awal. Di apartemen, Raka memarahiku. Kau semakin aneh, kecil. Apa kau tak suka Laras? Matanya penuh kebingungan. Aku meringkuk di sudut, menyesal tapi juga lega. Raka. Tapi aku tak bisa biarkan kau dengan dia. Dalam Noel, kau bahagia bersamanya, tapi di sini. Aku ingin kau bahagia denganku, pikirku, air mata tak terlihat mengalir di bulu rubahku. Konflik inner semakin dalam. Aku ingat hidupku di dunia nyata, keluarga miskin di Surabaya, teman-teman yang mengolokku karena tak punya pacar. Kau gaya, dicanda mereka. Aku selalu menyangkal. Tapi sekarang di dunia ini, perasaan ini nyata. Apa aku memang seperti ini? Atau ini hanya karena tubuh ini, gumamku malam-malam saat Raka tidur. Raka mulai curiga. Dia membawaku ke dokter hewan di kawasan Kemang. Dok, rubahku aneh. Seperti punya emosi manusia, katanya. Dokter tertawa. Mungkin kau terlalu sayang padanya, Mas. Tapi Raka tak puas. Malam itu dia bicara padaku seperti manusia. Kecil, siapa kau sebenarnya? Kadang aku merasa kau mengerti segalanya. Hatiku berdegup. Aku Adi, Raka. Aku manusia sepertimu, ingin ku jawab. Tapi hanya gonggongan keluar. Laras tak menyerah. Dia undang Raka ke pesta ulang tahunnya di Ila di Bogor. Raka ragu tapi akhirnya setuju. Aku panik. Jangan pergi. Ini titik balik Noel di mana kalian jatuh cinta, pikirku. Aku berpura-pura sakit, menggigil di tempat tidur. Raka batal pergi merawatku semalaman. Kau lebih penting, kecil, katanya, memelukku. Saat itu, cintaku meledak. Terima kasih, Tuhan. Tapi apa ini benar?
Aku merusak takdirnya. Pagi harinya, Laras marah. Kenapa kau tak datang? Apa karena rubah itu? Tanyanya lewat telepon. Raka diam lalu jawab, ya mungkin. Aku tak bisa tinggalkan dia. Hatiku melonjak tapi bersalah. Adi, kau egois. Kau mendorongnya menjauh dari kebahagiaan asli, siksa diriku. Hari-hari berikutnya, Raka semakin dekat denganku. Kami jalan-jalan ke pantai Ancol, angin laut menyapu buluku. Dia cerita tentang mimpi-mimpinya, membangun resort di Bali untuk anak yatim. Kau dengarkan, kecil. Suatu hari kita ke sana bersama. Kita, pikirku, hati hangat. Tapi bayang Noel menghantui. Dalam cerita, dia seharusnya menikah dengan Laras, punya anak. Suatu malam, badai datang. Petir menggelegar di langit Jakarta. Raka memelukku ketakutan. Aku takut sendirian, kecil. Aku lik wajahnya, menghibur. Saat itu, tubuhku bergetar hebat. Perubahan dimulai. Apa ini? Aku akan kembali manusia, panikku. Tapi aku tahan, tak ingin kehilangan momen ini. Laras datang ke apartemen, marah besar. Raka, pilih aku atau rubah itu, bentaknya. Raka terdiam, memandangku. Ma, Laras. Aku pilih kecil. Dia pergi, menangis. Aku menang. Tapi kemenangan ini pahit. Adi, apa yang kau lakukan? Kau telah mendorongnya keluar dari cerita, gumamku, hati teriris. Kemenangan itu tak membawa kedamaian, malah badai emosi yang lebih hebat. Setiap malam, aku terjaga, memandang Raka tidur. Dia memilihku, tapi sebagai hewan. Bukan sebagai Adi, pikirku, dada sesak. Rasa bersalah seperti ular yang melilit, mengingatkan bahwa aku telah merusak alur Noel. Laras seharusnya menjadi istrinya, membawa kebahagiaan. Tapi sekarang dia sendirian dan aku. Aku terjebak dalam cinta terlarang ini. Raka berubah. Dia lebih sering di rumah, bisnisnya terabaikan. Kecil, kau buat aku lupa segalanya, katanya sambil bermain denganku. Tapi matanya kosong, seperti kehilangan arah. Aku tahu ini salahku. Kembalilah ke Laras, Raka. Aku tak pantas, ingin ku teriak. Tapi tubuh rubah ini membungkamku. Suatu hari, dia dapat undangan dari keluarga Laras. Pernikahan sepupu di Yogyakarta. Mungkin aku harus pergi, kecil. Untuk bisnis, katanya ragu. Hatiku hancur. Pergilah. Biarkan cerita kembali ke jalur, pikirku. Tapi saat dia packing, aku lari ke kamar mandi, bersembunyi. Dia panik mencariku. Kecil. Jangan tinggalkan aku, teriaknya. Aku keluar, dia peluk erat. Aku tak pergi. Kau lebih penting. Konflik innerku mencapai puncak. Adi, kau monster. Kau memanipulasi dia dengan tubuh ini. Malam itu aku mimpi buruk, kembali ke dunia nyata, melihat Raka bahagia dengan Laras, tapi aku sendirian. Bangun, air mata basah. Apa harga cinta ini? Kehilangan segalanya. Raka mulai riset tentang rubah. Dia baca buku Search Online. Ada legenda Indonesia tentang manusia berubah hewan karena kutukan, katanya. Hatiku berdegup. Dia curiga. Suatu sore di Taman Monas, dia bicara serius. Kecil, jika kau manusia, katakanlah. Aku merasa terhubung. Aku menggonggong pelan, hati teriris. Laras kembali, kali ini dengan air mata. Raka, aku masih cinta padamu. Rubah itu abnormal, katanya di depan pintu. Raka marah. Jangan bicara begitu tentang kecil. Mereka bertengkar. Aku sembunyi, mendengar. Dia buat aku bahagia, Laras. Lebih dari siapapun. Laras pergi, hancur. Aku menang lagi, tapi hati semakin berat. Pagi berikutnya, Raka sakit.
Demam tinggi. Aku meringkuk di sisinya, lik tangannya. Terima kasih, kecil. Kau sahabat terbaik, katanya lemah. Bukan sahabat, Raka. Aku mencintaimu sebagai pria, pikirku, hati pecah. Dalam kesendirian aku berdoa. Tuhan, kembalikan aku. Biarkan dia bahagia dengan Laras. Tapi tubuh mulai berubah. Kaki memanjang, bulu rontok. Panik, aku lari ke balkon. Raka bangun, melihat. Kecil. Apa? Kau. Transformasi lengkap. Aku berdiri sebagai Adi, telanjang di depannya. Raka. Aku Adi. Aku dari dunia lain, kataku gemetar. Dia terkejut, mundur. Siapa kau? Ini mustahil. Penjelasan panjang. Aku cerita tentang Noel, perubahan cintaku. Aku mendorong Laras keluar karena aku jatuh cinta padamu. Raka diam, mata penuh kebingungan. Ini gila. Tapi aku juga merasa sesuatu. Malam itu kami bicara hingga pagi. Dia cerita masa lalunya, dibesarkan keras, tak pernah rasakan cinta sejati. Denganmu sebagai kecil, aku merasa utuh. Hatiku melonjak, tapi bersalah. Tapi Laras. Dia peluk aku. Lupakan Noel. Ini hidup kita sekarang. Cinta kami mulai mekar, tapi bayang pengkhianatan menghantui. Adi, apa kita bisa, gumamku dalam hati. Pengakuan itu membuka pintu neraka emosi yang lebih dalam. Raka menerimaku sebagai Adi, tapi dunia Noel mulai retak. Berita tentang Laras, dia depresi, bisnis keluarganya goyah karena putus dengan Raka. Ini salahku, pikirku setiap malam, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. Raka tidur di sampingku, tangannya memegang erat. Aku mencintaimu, Adi, bisiknya. Tapi hatiku terbelah, bahagia, tapi dihantui dosa. Kami mulai hidup bersama sebagai pasangan. Raka ajak aku ke Bali, ke resort mimpinya. Pantai Kuta, ombak bergulung. Ini untuk kita, katanya, mencium keningku. Pertama kali sentuhan itu, hatiku bergetar. Ini nyata, Adi. Jangan ragu, gumamku. Tapi di dalam suara, kau pengkhianat. Kau curi kebahagiaannya. Konflik memuncak saat keluarga Raka tahu. Ayah tirinya, seorang Batak kaya, marah besar. Kau gay. Ini aib keluarga, bentaknya di telepon. Raka bertahan. Aku cinta Adi. Titik. Tapi aku lihat matanya, ragu, takut. Ma, Raka. Aku bawa masalah, pikirku. Laras muncul lagi, kali ini dengan ancaman. Aku tahu rahasiamu, Adi. Kau bukan dari dunia ini, katanya Dikai. Bagaimana dia tahu? Ternyata dalam Noel ada subplot tentang penyihir. Dia temukan buku ajaib. Kembalikan Raka padaku atau aku hancurkan kalian. Hatiku panas. Tidak. Dia milikku sekarang. Tapi inner Oice, dia benar. Kembalilah, Adi. Malam itu aku bertengkar dengan Raka. Mungkin kita salah. Mungkin kau seharusnya dengan Laras. Dia marah. Jangan bilang begitu. Aku pilih kau. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Aku temukan cara kembali, ritual di candi kuno di Jawa. Jika aku pergi, cerita kembali normal, pikirku. Aku rencanakan diam-diam, Raka curiga. Adi, apa kau sembunyikan sesuatu? Suatu malam di Ila Bali, badai tropis datang. Kami bertengkar hebat. Aku takut kehilanganmu, teriak Raka. Aku menangis. Aku juga, tapi ini untuk kebaikanmu. Dia peluk aku erat. Jangan pergi. Kita lawan bersama. Tapi Laras tak berhenti. Dia kirim orang untuk pisahkan kami. Di jalan kembali ke Jakarta, mobil kami diserang. Aku terluka, Raka panik.
Di rumah sakit, dia pegang tanganku. Adi, bertahanlah. Aku tak bisa tanpamu. Saat sadar, aku lihat matanya penuh cinta. Ma, aku egois, kataku. Dia cium tanganku. Kita bersama selamanya. Tapi hatiku semakin berat. Adi, kau harus putuskan, tinggal atau pergi. Konflik inner seperti api yang membakar. Jika tinggal, aku bahagia, tapi dunia ini runtuh. Jika pergi, aku hancur, tapi dia selamat. Malam-malam, aku berdoa di masjid terdekat. Tuhan, tunjukkan jalan. Raka usulkan kawin. Di Indonesia sulit, tapi kita bisa keluar negeri. Hatiku melonjak, tapi takut. Benarkah ini akhir bahagia? Laras datang terakhir kali, menangis. Aku salah, Adi. Aku cemburu. Tapi, biarkan dia bahagia denganmu. Pengampunan itu menyentuh. Tapi deep down, aku tahu ini belum selesai. Pengampunan Laras tak redakan badai di hatiku, malah membuatnya lebih ganas. Setiap pagi bangun di samping Raka, aku lihat wajahnya damai, tapi pikiranku bergejolak. Dia bahagia sekarang, tapi apa jika aku pergi? Apa Noel ini akan reset, dan dia lupa aku, gumamku, dada sesak seperti terhimpit gunung Merapi. Kami pindah ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Resort milik Raka jadi rumah kami. Pantai, sawah, pura, semua indah, tapi bagiku, seperti penjara emas. Raka bahagia, bisnisnya berkembang. Adi, ini mimpi kita, katanya sambil memeluk dari belakang. Sentuhannya hangat, tapi hatiku dingin. Ini mimpimu, Raka. Aku. Pencuri. Konflik mencapai klimaks saat aku temukan artefak ajaib di Pura Tua. Itu kunci kembali. Lakukan sekarang, Adi. Selamatkan dia, pikirku. Tapi Raka tahu. Dia ikutku ke pura malam itu. Adi, jangan. Aku tahu rencanamu. Pertengkaran hebat di bawah bulan purnama. Aku harus pergi. Untukmu, teriakku. Dia menangis. Tanpamu aku tak ada apa-apa. Kami berpelukan, air mata bercampur. Aku mencintaimu lebih dari apapun, bisiknya. Saat itu, cintaku meledak, tapi keputusanku bulat. Laras datang membawa berita, dunia Noel mulai runtuh. Gempa, banjir, semua karena alur berubah. Kau harus kembali, Adi. Demi kami semua, katanya lembut. Raka marah. Tidak. Kita lawan. Tapi aku lihat dampaknya, teman Raka kehilangan pekerjaan, keluarganya sakit. Ini salahku, pikirku. Malam itu aku curi artefak, lari ke pantai. Raka kejar. Adi. Berhenti. Di tepi ombak aku aktifkan ritual. Tubuh mulai menyusut. Ma, Raka. Aku cintamu selamanya. Dia pegang tanganku. Jangan. Aku ikutmu. Transformasi hampir selesai. Aku jadi rubah lagi, tapi kali ini permanen. Raka peluk aku. Aku tak peduli. Kau tetap Adi bagiku. Tapi kekuatan tarikku kembali. Tidak. Biarkan aku tinggal, teriak hatiku. Laras muncul, bantu ritual. Ini untuk kebaikan. Pada detik terakhir, Raka cium kening rubahku. Aku tunggumu di dunia manapun. Cahaya menyilaukan, aku hilang. Bangun di dunia nyata, di kamar sempit Surabaya. Noel di tangan, akhir bahagia Raka Laras. Tapi hatiku hancur. Apa semua itu mimpi, pikirku menangis. Hari-hari berlalu, aku coba lupa. Tapi suatu malam, mimpi Raka panggilku. Adi, kembalilah. Aku cari cara. Ternyata Noel itu portal. Aku masuk lagi, tapi kali ini sebagai manusia. Dunia berubah, Raka sendirian, Laras menikah lain. Aku temukan dia di resort Bali. Raka panggilku. Dia berbalik, mata melebar.
Adik, kau kembali. Pelukan itu penuh air mata. Aku tak pernah lupamu. Kami akui cinta ini tak terlarang lagi. Tapi pengkhianatan masa lalu menghantui. Ma atas semuanya, kataku. Dia tersenyum. Itu membuat kita lebih kuat. Kembali itu membawa harapan tapi juga luka yang lebih dalam. Di pelukan Raka aku rasakan kedamaian tapi pikiranku berteriak, kau telah merusak segalanya, Adi. Apa harga kebahagiaan ini? Setiap malam di Bali, angin laut menyapu, tapi hatiku seperti lautan bergelombang penuh penyesalan. Raka berubah total. Dia tinggalkan bisnis besar, fokus pada resort untuk anak yatim. Ini untuk kita, Adi. Untuk masa depan, katanya. Aku bantu, tapi inner conflict, apa aku pantas? Aku yang mendorong Laras keluar, merusak takdir. Laras datang berkunjung, sudah menikah bahagia. Aku makan kalian. Cinta tak bisa dipaksa, katanya bijak. Tapi matanya penuh luka lama. Aku menangis sendirian. Ma, Laras. Aku egois. Konflik terakhir, keluarga Raka tolak kami. Kau bawa sial, bentak ayah tirinya. Raka putus hubungan. Aku pilih Adi. Tapi aku lihat bebannya. Raka, mungkin kita berpisah, kataku suatu hari. Dia marah, tapi lalu menangis. Jangan. Kau satu-satunya yang mengerti aku. Kami bicara panjang tentang masa lalu, kutukan cinta. Ini takdir baru kita, katanya. Aku putuskan tinggal. Kami bangun hidup baru. Resort jadi simbol harapan. Anak-anak yatim datang, kami ajar mereka. Lihat, Adi. Ini kebahagiaan sejati, kata Raka. Tapi suatu malam, Arteak muncul lagi. Kau bisa kembali permanen atau tinggal selamanya, bisiknya. Pilihan terberat. Jika tinggal, aku kehilangan dunia asli. Jika pergi, kehilangan Raka. Aku pilih tinggal. Ritual penghancuran Arteak di pura. Raka pegang tanganku. Bersama selamanya. Kehidupan berlanjut. Kami hadapi diskriminasi di Indonesia, tapi cinta kami kuat. Aku mencintaimu, Adi. Tak peduli apa, katanya setiap hari. Tahun berganti. Resort berkembang jadi tempat aman bagi komunitas LGBTQ. Kami adopsi anak yatim beri cinta. Laras jadi teman dukung kami. Di akhir, aku sadar, pengkhianatan itu membawa pelajaran. Cinta tak selalu sesuai rencana, tapi jika tulus, ia manusiawi. Sekarang di pantai Bali, kami duduk bersama, memandang matahari terbenam. Terima kasih telah kembali, bisik Raka. Aku tersenyum. Terima kasih telah menunggu. Hatiku damai. Ini akhir personel, bukan bahagia sempurna, tapi penuh makna. Cinta kami, meski lahir dari kekacauan, jadi cahaya bagi banyak orang.